apa namanya, kita lanjut ke acara berikutnya. Tapi sebelumnya, Adril, mari kita Ya, lanjut ke acara berikutnya, yaitu Tadabbur Quran Surat Al-Ma'idah ayat 176 oleh Bapak Haji Sa'ad. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna sharral hadis kitabullah wal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang mencintai Al-Quran, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua dalam rangka mentadabbur Al-Quran ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan ditambah nikmatnya karena kita bersyukur kepadanya, karena nikmatnya cukup banyak kita peroleh pagi ini dalam pengetahuan dalam membahas Al-Quran surah Al-Maidah ayat 19. Nah, kita membahas ini di bawah bimbingan Buya Rizal pagi ini didampingi oleh Ibu Cici Hasnil. Ya, selamat Bu, setelah menjelaskan kepada kami cukup banyak dan mudah-mudahan menjadi amal bagi Ibu. Baiklah, kita mempersingkat waktu, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basirin wala nazir. Faqad ja'akum basirun wa nazir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, wahai ahli kitab, sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada kalian menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman rasul-rasul, supaya kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya pembawa berita gembira dan peringatan telah datang kepada kalian. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ahlul kitab, itu maksud di situ adalah wahai ahli kitab, itu adalah kaum Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kemudian beritanya qad ja'akum rusuluna. Sesungguhnya rasul kami telah datang kepada kalian. Yang dimaksudkan di situ dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tugasnya apa? Yubayyinu lakum ala fatrati minal rusul. Dan dia menjelaskan syariat kepada kalian ketika terputusnya pengiriman rasul-rasul. Nah, Nabi Al-Maidah ayat 19, ya ini Nabi Muhammad itu diutus untuk menjalankan syariat-syariat Allah setelah masa yang cukup lama tidak datang rasul. Artinya para ahli kitab diberitahu tentang kedatangan utusan itu.
Sebelumnya, beberapa rasul telah kami utus, tetapi kalian dustakan. Bahkan kalian bunuh dan dijelaskan dalam surah Yasin ayat 14. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka utus ketiga itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus untuk kalian. Nah, itu. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 196 menjelaskan kepada kita tentang apa yang dibawa, apa tugas daripada Rasul itu. Yang bunyinya, potongan akhir ayat, yubayyinullahu lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Allah mengetahui segala sesuatu. An-Nisa 176. Kemudian dijelaskan juga pada ayat beberapa ayat itu diantaranya Al-Baqarah 189 bahwa bagaimana tugas daripada Rasul itu, bagaimana keinginan Allah dengan mengutuskan Rasul itu. Dikatakannya kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Pertama, supaya bertakwa. Yang kedua, berikut ayat 19 Al-Baqarah, juga ayatnya juga sama. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kalau tadi la'allakum tatakun, sekarang la'allakum tafakkarun. Allah menerangkan ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Nah, sudah bertakwa, suruh berpikir. Kemudian ayat berikutnya 221 Al-Baqarah, yubayyinu ayatihi linnasi la'allakum yatazakkarun. Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, itu ya, bertakwa, berpikir, supaya mengambil pelajaran. Kemudian di situ Allah juga menjelaskan kepada kita surah Al-Baqarah 242, kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya supaya kalian memahami ayat itu. Berikutnya dalam surah Al-Imran dengan yang sama tetapi tujuan berbeda, agar bagaimana kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun, ya. Agar mereka, Allah menerangkan ayat kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk, agar kalian bertakwa, agar kalian mendapat pelajaran, agar kalian memahami dan agar kalian mendapat petunjuk. Kemudian sesudah mendapat tunjuk semua itu dapat, kalian harus bersyukur. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah menerangkan kepada kamu supaya kamu menerangkan hukum-hukumnya supaya kamu bersyukur kepadanya. Itu. Kenapa begitu lama pengiriman utusan begitu terputus, tapi ala patratim minar rasul. Nah, itu dikatakan Allah mengutus pengiriman Rasul dalam kisah-kisah itu. Kemudian Allah mencontohkan berapa lama terputus di antaranya kisah dari surah Al-Kahfi. Dari situ dikatakan walabisu fi kahfihim salasatimi'atin sinina wasdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua itu 300 tahun tambah 9 tahun lagi. Jadi artinya begitu lama dia terputus hubungan dan tidak mendapat putusan. Begitu keluar dia menjadi merasa keanehan. Pengutusan pengiriman utusan Allah dimaksudkan adalah untuk membungkam ahli kitab agar mereka tidak mengatakan tidak adanya utusan yang dikirim, yang dijelaskan dalam firman-Nya antakulu maja ana mimbasiri wala nazir, supaya kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan. Nah, itu Al-Hamidah 18. Nah,
Padahal tugas Rasul itu jelas adalah membawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kalian tidak sesat di dalamnya. Maka ayat berikutnya menjelaskan pengalaman berikutnya faqad ja'akum basiru wa nazir. Sesungguhnya pembawa berita gembira dan beri peringatan telah datang kepada kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dijelaskan pula di surah Al-Baqarah 119 dikatakan di situ inna arsalna kabil haqqi basira wa nazira wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kamu tidak dimintai pertanggungjawaban atas persungguh neraka. Nah, saya telah disampaikan, ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau apa pesan daripada Al-Quran kita telah sampaikan kepada teman-teman, dia tidak terima, tidak urusan kita. Kita sebagai Nabi memang tidak ada lagi. Tapi yang dimaksudkan di sini, telah mengutus kamu Muhammad, kemudian Muhammad mewariskan ilmunya kepada umatnya, kepada orang-orang yang punya pengetahuan, para ulama. Para ulama punya kewajiban memberikan penjelasan itu. Nanti mereka tidak didakwa, tidak dituntut oleh para penghuni neraka karena sudah disampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, minimal dengan teman kita dan segala macam itu. Nah, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 188 di situ dikatakan in ana illa naziru wa basiru liqaumi yu'minun. Itu potongan ayat itu dikatakan sesungguhnya aku hanyalah pemberi peringatan, pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Nah, itu dikatakan di situ. Tetapi sebelumnya itu dikatakan bahwa tidak mampu mengambil manfaat dari segala macam itu. Itu yang perlu diperhatikan. Dikatakan pangkal ayat itu Kul amliku li nafsi naf'an wala darra illa masa Allah. Walau kunta a'lamul ghaibi la tastaksartum minal khairi wa ma manasiyah masaniyal su. Di situ dikatakan aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku, tidak pula bisa menolak kemudarat kecuali apa lagi Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa mudarat. Aku baru muncullah in ana illa naziru wa basiru liqaumi yu'minun. Maka di situ aku diberi peringatan hanya seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira, pembawa berita gembira peringatan bagi orang yang beriman. Apa berita gembiranya di situ peringatannya? Allah ta'budu illallah innani lakum minhu naziru wa basir. Nah, agar kamu tidak menyembah selain daripada Allah. Artinya kalian sembahlah Allah, itu pesannya dalam bahasanya itu. Punya aku katanya Muhammad di sini memberi peringatan dan membawa kabar gembira daripadanya. Jadi dia membawa berita dari Tuhannya. Hud ayat 2. Itu Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia, bukan untuk orang Arab saja atau orang Ajam. Bahkan itu juga termasuk orang yang di luar Arab atau orang Ajam. Dijelaskan dalam surah As-Saba ayat 28. Di situ bunyinya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nazira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Di situ katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nazira. Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tapi walakin katanya kebanyakan manusia walakin aksaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu yang paling kita tahu. Nah, di antara berita gembira itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru nikmatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a
wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam tu'ti ahadam minal alamin. Itu dikatakan wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi. Dia Musa berkata kepada kaumnya, wahai ketika wahai kaumku, apa pesannya itu, uzkuru nikmatallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya. Ingatlah nikmat atas kalian ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kamu. Ini tentu peringatan kepada orang-orang yang Yahudi. Kemudian dikatakan pula waja'alakum mulukan wa atakum ma lam tu'ti ahadam minal alamin. Dan dijadikannya kamu orang-orang yang merdeka. Itu dia kena bekas penjara dibebaskannya. Diberinya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari umat lain. Jadi ada kelebihan untuk orang Yahudi. Itu ayat yang menjelaskan dahulu. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Sad ayat 6 dikatakan di situ wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayn ya minat Taurah wa mubassiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kemudian falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu dikatakan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, izqala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel. Apa katanya? Ini Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minal Taurah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat. Nah, kemudian dijelaskan itu wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian dia memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad gitu. Itu maksudnya Muhammad, akar katanya itu Hamada, kemudian pola-pola kita sudah tahu perubahan-perubahan itu. Kemudian falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini hanyalah sihir yang nyata. Bantahan orang-orang kafir terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW, itu orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Nah, itu dah kemudian Allah menjelaskan pada ayat kita tentang ayat berikutnya, Al-Hud ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatim yanhauna anil fasad fil ardi illa qalilan mimma anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka dikatakan, mengapa tidak ada seorang umat dari umat-umat yang sebelum kamu, orang yang mempunyai keutamaan yang melarang mereka mengerjakan kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil daripada orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Kemudian orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Mereka adalah orang yang berdosa. Oleh karena itu kemudian contoh yang lain, Nabi yang diutus itu diantaranya Nabi Nuh yang pertama kali diutus setelah Nabi Isa, Nabi Nuh, karena kedurhakaan kaum Nabi Nabi Adam, maka utusan Nuh agar perbaikan ketakwaannya. Maka Nuh mengajak kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah, tidak menyembah yang lain. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Itu dikatakan laqad arsalna, itu satu hal yang menguatkan. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqal, gitu kan.
sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu berkata. Ini Allah mengatakan bahwa memberitahukan kepada kita kaum apa katanya? Ya qaumi ibudullah amalakum min ilahin lain. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagi lain selain dia. Nah, itu yang perlu. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, ini anunya penjelasannya. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalian ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Jikalau kalian mengikuti perintah itu, maka Allah menambah petunjuk bagi kalian. Dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 17. Wallazina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Di situ wallazina tadau, orang-orang yang mau menerima petunjuk. Zadahum huda wa atahum taqwa. Maka Allah menambah petunjuk kepada mereka dan membalaskan kepada ketakwaan. Nah, apabila kalian menjauhi apa penuh panggilan itu, maka akan mendapat ampunan dan dibebaskan dari azab yang pedih. Jadi dikatakan di situ, ya kaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Dikatakan, wahai kaumku, ya, terimalah seruan orang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu, melepaskan kamu dari azab yang pedih. Nah, itulah pesan-pesan yang disampaikan dalam ayat ini, kemudian di serta penjelasannya. Semoga kita termasuk orang yang memperoleh berita gembira dan selalu diberi peringatan agar diridhoi Allah dan dibebaskan dari azabnya. Nah, bagaimana kita bisa menerima kabar gembira itu, menerima peringatan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar bahasa Arab Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Jambi atau bahasa Jawa atau bahasa Minang. Mau tidak mau kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah dengan adanya Muqtada Al-Hasan ini kita sepenuhi untuk belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam grup Zoom ini dan kita selalu menyampaikan kepada orang-orang lain dan mengamalkannya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah atas segala apa yang kita peroleh pagi ini. Kemudian sebagai manusia sedang belajar menuntut ilmu, tidak terlepas dari kesalahan. Oleh karena itu kepada Bapak-bapak yang hadir, Ibu-ibu yang hadir, dan yang benar apa yang kita sampaikan ini, memberi maaf kepada kita semua, kemudian ada manfaat bagi kita, dan selanjutnya kesalahan itu atau kekurangan itu kemohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.